Oke guys, welcome back with me, James Anggoso. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang MyScore. Nah, di MyScore ini kita punya beberapa fasilitas lah di sini. Di sini adalah homepage-nya, ini landing page kayak biasa aja. Ini beberapa pengenalan. Oh, apa sih MyScore ini? MyScore ini ya find your best style at MyScore. Barang-barang yang kita jual ini buat kami kakak aja. Shop now, ini langsung ke program about me atau kesalahan ini sini agak susah medianya. Kenapa pilih MyScore? Karena premium, quality, fast shipping, terus ada garansinya. Ini juga agak sosial medianya juga, ikonnya. Ini about, ya kayak omong kosong biasa lah ya. Ini agak yang namanya about me, ini muka saya, founder. Oke, kita langsung aja login, buat masuk ke dalam shopnya. Oh, tapi kita buku register dulu nih. Ya udah, apa? Kita mau register, kita buku yang namanya muka saya, terus username-nya, kasih aja username admin, namanya Jeremy Santoso, emailnya jeremy@gmail.com, Jerome aja, admin@gmail.com. Oke. Terus address-nya ada di bumi itu register. Oke. Registration successful. Emailnya apa? Langsung aja pakai username ya. Username-nya admin. Masukin 123 sampai 9. Login. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard user customer. Ini customer-nya. Agak kaos lagi. Tuh. Bisa lihat ini keterangannya juga. Keterangannya juga. Oke ya. Nah, sekarang aku mau buat ngasih tahu tax is empty. Oke, sebelumnya kita buku yang namanya buka lagi N8N. Punya Gika yang 8N ini Wahabibi. Oke. Jadi setiap kali ada produk yang dibeli, otomatis dia bakalan ngasih trigger. Nah, misalnya di Neon, kita bakalan lihat database punya kita. Kita lihat dulu database punya kita di sini. Oh, bukan ya, Kify Neon bang. Neon konsol. Nah, kita bisa lihat di sini project yang kita ini dia App Store. Kita bisa lihat lagi page kabelnya apa. Nah, di sini kita punya yang namanya supplier. Tuh, suppliernya agak nganggo sama setter. Ini bisa lihat di WhatsApp aku aja langsung lah ya. Nganggo sama setter. Nanti aku kasih lihat WhatsApp. Terus di sini agak yang namanya produk. Jadi setiap kali produknya kurang, ini kan agak reorder poinnya. Aku bikin 200 aja lah ya, 200 deh, 200 langsung aku paksain 200 semua. 200 step lah. Ini jadi reorder point itu dia abang bakes stoknya nggak boleh kurang dari situ. Aku nggak bisa ini ya. Jadi reorder ini dia nggak boleh di abang bakes ini. Ketika dia kurang daripada reorder point, otomatis dia bakal nge-trigger si stoknya, masih memberitahuan ke supplier kalau stok ini kurang loh gitu. Nah, jadi nggak bisa aktifin langsung di sini execute workflow. Sebenarnya paket yang sebenarnya ini langsung kita aktifin aja, dia jalan sendiri. Tapi aku nggak mau ngelakuin itu biar nggak bisa ngerti, oh ini jalan gitu. Dan juga biar nggak di-ban lah. Kalau terus-terusan kerja kan bisa ke-ban. Karena ini istilahnya balik lagi, wah ini ilegal, bukan sesuatu yang legal. Ya, itu kurang lebihnya. Kalau mau legal bayar pakai WhatsApp punya.
Sini Kak bisa lihat kalau Kak mau beli kaos Boci. Kaos Boci ini setiap kali Kak kaos ini punyanya si Nanggo. Kaos kaos Boci ya. Kaos. Kalau kaos ini punyanya si bukan, kaos ini punya Nanggo. Kaos ini punya Skipeng. ID-nya paling bawah nih, ID supplier. Suppliernya siapa? Tuh. Nah, ini suppliernya punya Skipeng. Nah, kita bisa lihat nanti WhatsAppnya Skipeng seperti apa. Jika mau order dulu satu. Oke ya, kita bisa lihat nih. Ini Kartika, Domika order. Nah, kita bisa lihat, kita mau lihat dulu WhatsAppnya apa nih? WhatsAppnya Skipeng. Oke ya, kita mau lihat WhatsAppnya Skipeng. WhatsAppnya Skipeng. Mana sih? Nah, ini dia. Nah, ini adalah WhatsAppnya si Skipeng. Nah, ini. WhatsAppnya Skipeng mana nih? Nah, dia. Ini adalah WhatsAppnya Skipeng. Kalau misalnya ada barang yang kurang, harusnya dia masuk dalam sini pemberitahuannya, oke? Kita langsung aja pakai link langsung. Kita bisa lihat lagi si Ika, Master Ika. Master Ika mana ya? Nah, ini dia. Kita mau lihat lagi Master punya Ika. Oke. Nah, ini dia. Ika order nih ya. Ika order. Sebelumnya mau order berapa, saku aja lah ya. Nggak order saku, Ika check out. Ini juga bisa order banyak loh. Contohnya kalau setiap kali kaos ya pas punyanya si Skipeng lah ya. Kalau jaket di sini punyanya si Nanggo. Nanti kita bisa cek juga. Oke ya. Nah, kita bisa. Aku bikin gini aja sekalian deh. Ini jaket kan punya Nanggo. Kak, pencetnya sapu. Ika X1. Jadi Kak beli punyanya si Skipeng 2 biji. Punya Nanggo 1 biji. Nah, di sini nggak bisa edit juga. Mau berapa nih, misalnya mau 2. Tuh. Ini nggak save. Oke, penyakit kamu maunya 2. Langsung aja ke check out. Check out. Oke, kita check out. Ini pending nih jadinya. Nah, kita bisa kejar di sini. Kalau misalnya dia udah ada, kita kejar aja. Harusnya langsung ke eksekusi di WhatsApp. Nah. Oke, kita bisa tungguin. Masuk harusnya. Kita waiting dulu. Waiting dulu. Send. Nah, ini dia. Ini adalah pesan yang dikirim dalam WhatsApp dari N8N. Oke ya, keren ya. Selamat siang, PT Skipeng bla 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 ini. Tuh, nggak bisa gedein. Nah, dan di sini sebenarnya kita juga ngirim pesan juga ke si Nanggo. Kalau ada stok yang mau habis. Tuh. Jadi antara pesan dari si Skipeng sama si Nanggo ini beda ya guys ya. Soalnya kita pakai AI, kita kasih AI di tengah-tengahnya supaya kenapa responnya beda. Sehingga nggak kena blokir juga dari si WhatsApp, nggak kena ban gitu. Jadi dari scheduler ngirim ke get program. Kita narik dulu dari get program, kita apa sih programnya, program apa sih yang mau kita lihat nih. Nah, ini stoknya menipis. Nah, jadi produk yang stoknya menipis. Kalau stoknya menipis, kondisinya kepenuhi, maka kita kasih AI suruh bikin kata-katanya yang bagus. Karena itu harus beda antara satu orang ke orang lain. Setiap kali generate itu harus beda gaya bahasanya. Terus ya udah, kita langsung kirim. Ketika kita kirim juga harus ada kurangnya di WhatsApp. Beda sama Telegram, kalau di WhatsApp itu harus ada yang namanya chatnya udah dilihat, chatnya lagi diketik, dan chatnya lagi udah stop typing, udah kelar diketiknya. Habis itu kita harus nungguin. Nah, ini waiting ini kuncinya adalah supaya ketika kita udah ngirim ke WhatsApp, dia nunggu dulu. Kita nunggunya dengan cara apa? Kita ngasih make random. Jadi kita ngasih durasi yang random ke dia. Sehingga nggak sama setiap kali respon, durasi nunggunya itu nggak pernah sama. Jadi bisa lebih memanusiawikan lagi si bot ini. Biar kelihatannya bukan bot, tapi kelihatan sama sistemnya ini manusia. Tuh. Baru bisa.
Itu guys kurang lebihnya. Jadi kita bisa lihat ya hasilnya yang barusan ini, pesan WhatsApp-nya yang PK ini. Itu guys kurang lebihnya. Nah, kita juga bisa balik lagi ke dalam sini, kasih my score-nya. Nah, ini agak yang ordernya kita bisa lihat ini pending, kita bisa cancel aja. Nah, kalau cancel tentu nggak bisa langsung nambah ya stoknya ya guys ya, karena tentu kita butuh konfirmasi dari si adminnya juga. Gimana nih kalau mau pesan cancel, nanti kan dia ngomong di belakang intinya. Jadi di sistem akan tetap dibaca, oh stoknya ketahan gitu. Itu kurang lebihnya. Ini untuk si dashboard-nya user, dashboard-nya customer. Untuk dashboard admin beda lagi. Kita bisa lock up dulu. Aku lupa dashboard admin dari mana. Ini kali ya. Nah ini ya, kalau nggak salah ini admin nih. Aku salah. Jeremy. Ini kali ya, Jeremy. Benar nggak sih? Aku lupa. Aku Jerome. Aku lupa. Namanya apa sih? User aku. Jerome Gesangkos. Jerome Gesangkos ini. Ya, benar. Gesangkos 12. Kalau kencing langsung, ini adalah dashboard admin. Nah, admin ini dia punya dashboard, ada yang namanya product, supplier, sama order status. Jika contohin dulu, kita buku supplier baru. Misalnya kita mau siapa supplier barunya? Misalnya supplier barunya ini kita ambil nomor korban di sini. Misalnya aku mau ngasih nomor korbannya siapa ya? Nomornya ini aja deh. Nah ini dia. Siapa ya? Nggak ingat juga. Masih nomor random itu lagi ya. Ini orang aja nih. Nah ini. Ayo aku mau ambil nomornya. Oke. Nah kalau kayak gini, jadi nanti dia bakalan kena kirim juga. Nah, kayak biasa aja nggak usah kasih plus-plusan. Perlu plus nggak sih? Aku lupa. Kayaknya plus ya. Kayaknya nggak perlu plus. Ini harusnya nggak diperbaiki lagi. Jadi setiap kali agak input, dia pasti udah punya nomor plus sih. Nanti aku bakal perbaiki lagi. Inputnya harus juga kalau plus. Oke ya. Baik. Nah, pokoknya kayak gini. Terus ya langsung aja lah ya, nggak usah kasih plus-plusan. Nah ini aja gak bener. Terus nanti pas di-push, dia jangan pas kering, tapi berupa ngambur nge-pushnya. Nah itu masalahnya. Itu guys, harusnya. Masalahnya ini pun balik lagi. Ya itulah, ini masalah di sini doang. Tapi kita anggap aja ini screen dulu lah ya. Tapi nanti kita bisa ganti jadi ngambur. Sebenarnya peng itu nggak harus ngambur sih, dia agak anggap plusnya juga sebenarnya. Nah itulah kurang lebihnya. Oke guys, di sini nggak bisa tambahin juga. Misalnya kamu ngasih nomor korban apa nih? Ini ya nomor 3. Nomor apa ya? Nomor korban juga. Ini nomor korban kita. Nggak bisa kopas nanti langsung. Oke, langsung. Kasih kak di sini. Terus namanya PT Pangga Maju Mundur. Nah, gitu aja. Terus emailnya rangga@gmail.com. Ini aku contohin beberapa aja lah ya. Ini room rangga. Kayak itu aja. Tambahin supplier. Supplier oke, masuk. Terus kita bisa tambahin produk. Suppliernya masuk otomatis. Ini bukan loh. Nah ini dia. Mesti di reset dulu guys. Jadi ketika dia nge-add supplier harus di fetch lagi ke produknya, harus fetch lagi. Aduh, aku lupa bikin ini gua. Kaos apa? Figur. Nilainya
kategorinya apa, cosplay, tapi udah cosplay ini lain cosplay aja, cosplay lainnya itu misalnya apa ya, aku nggak punya contohnya lagi, ilustrasi, ini aja deh, desain, oh aja, ini ke cosplay oli gua. Nah, suppliernya Rangga, deskripsinya ini, oh nah itu aja, levelnya nggak tahu apa, 10 nih, stoknya juga 10, ini cuma buat testing doang. Price-nya 100, unitnya apa, PCS book per set aja, setnya warehouse-nya ini alamatnya aja. Produk. Oke, ini masuk ya, cosplay loli. Kalau misalnya kita lihat juga di sini agak supplier, terus order statusnya kan lagi cancel nih, kita bisa balik lagi ke pending itu. Kita juga bisa langsung bagi bayar. Itu aja sih blok dashboard adminnya. Kita bisa lihat lagi logout. Kita bisa lagi langsung ke admin. Sabar juga. Bakal ini bukan admin ya. Nggak apa-apa lah. Nah ini kita bisa lihat muncul lagi namanya produk baru namanya cosplay loli itu. Jadi admin ini untuk role-nya role supplier, role customer, terus yang kirim ini admin gitu. Jadi kita bisa juga ganti cara manual infonya, langsung ke database-nya aja. Jadi yang admin ini jadi admin aja gitu. Yang pengembangannya mungkin aku kepengen bikin satu super user, jadi bukan admin lagi tapi pemilik, jadi kepaknya founder atau apalah, hook lah aja. Nah si hook ini bisa bikin aksesnya ngeganti role dari semua user. Dia bisa ganti jadi admin atau customer atau semacamnya gitu, jadi satu role lagi, namanya role-nya hook atau super user gitu, yang dia khusus buat menghandle role dari semua user yang terdaftar tuh guys. Jadi lebih rapi lagi nantinya. Jadi sekarang kita bisa lihat kalau kita si admin ini benar-benar jadi admin. Oke. Admin kalau jin lagi dan dia akan jadi admin gitu guys. Oke, itu aja sih paling yang mau aku sampaikan di sini. Yang ini juga 100% daripada project-project yang lainnya, ini juga lebih bagus daripada yang lain-lainnya. Ini sempurna banget sih. Yo guys, thank you kawan-kawan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke guys, kurang lebihnya kayak gini ya. Jadi di sini agak F. Nah di sini kita masih pakai lifting up sketch ya. Jadi kurang lebihnya semua sketch yang kita perlukan untuk mengambil API masih agak di dalam app. Jadi semuanya aku pinggain, misalnya gaya sketch yang agak gitar, aku pinggain ke app. Sketch yang agak di pemanggilan yang gitar, aku pinggain ke app. Pemanggilan yang agak di order, aku pinggain ke app. Produk pun aku pinggain ke app. Gang supplier pun aku pinggain ke app. Jadi ini skemnya kayak kak lifting up sketch-nya. Jadi kak lempar popsnya dari parent ke children gitu. Belum agak sketch global. Ya soal itu salah aku waktu dulu karena aku belum ngerti soal namanya global sketch kayak regex dan semacamnya gitu. Jadi soal ini masih nggak bisa, harusnya bikin yang namanya sketch global itu. Jadi semua ngumpuk di parent ya. Kita bisa lihat di sini juga ini soal, kita bisa lihat juga di sini tuh filter produk fetchingnya masih di parent di app-nya tuh. Terus di sini fetch produknya masih di parent, fetch produk all di parent, fetch card-nya di parent, semua order all, supplier all, semua masih di parent di app-nya tuh. Akibatnya apa? Akibatnya kalau pertama kali kita fetching aplikasinya, kalian bisa lihat nanti ya di sini di my store, store di sini. Ketika kita pertama kali open, nah ini bisa dibilang ini bugnya. Bukan inspect elemen, nah kamu bisa lihat nih
isinya console lognya. Go. Ya, apa yang terjadi? Dia nge-fetch semua API di awal pertama kali login. Kenapa? Karena pemanggilan API-nya ada di app di halaman awal. Ini adalah sesuatu hal yang nggak bagus. Kenapa? Buat apa kita manggil orang nggak pakai kan gitu? Bikin berat aplikasinya. Harusnya pertama kali dipanggil, ini nggak boleh dipanggil duluan nih. Pertama kali di log page-nya, harusnya API ini jangan kepanggil dulu. Cukup yang kepanggil ya udah cuma API block login doang. Ini juga nggak ada API apapun yang harus dipanggil. Ini login kan nggak ada get apa-apa itu. Jadi ini get-nya nggak boleh panggil semua. Jadi kan udah login baru kita boleh manggil get-nya gitu. Kurang lebihnya. Jadi asal ini jelek. Aku kerugian pakai lifting up si get-nya. Nah kerugian kedua adalah gimana? Ketika kita udah login, kita mesti nge-fetch lagi si ininya, si API-nya. Kalau kita nge-fetch lagi API-nya, dia nggak bakal ngupgrade. Kenapa? Karena pemanggilan API-nya bukan di halaman itu, tapi di parent-nya itu. Jadi kamu mesti manggil lagi di children-nya. Itu 2 kali kerjaan sebenarnya, karena itu nggak bagus. Itu guys. Jadi tetap aku saranin kalau pemanggilan harus di masing-masing page-nya, pemanggilan API tentunya. Setiap kali ada pemanggilan API itu harus di masing-masing page-nya, jangan di parent. Kenapa ya seperti ini jadinya? Kecuali kalau mau lifting up state-nya itu bukan pemanggilan API, itu aman. Tapi ketika pemanggilan API di lifting up state-nya, jadinya seperti ini. Berbanyak ini. Aplikasinya lambat loginnya. Dan ujung-ujungnya ketika kamu login, kolak mulu aksesnya keluar. Kenapa? Awalnya aku bingung kenapa kok bisa ngebug ini. Karena balik lagi, karena pemanggilan API-nya di awal bukan di children-nya. Ketika kita login masuk ke children, otomatis yang kebaca itu kita belum masuk, belum login. Kita masih unauthorized karena pemanggilannya di awal, bukan di children-nya. Jadi pas kita login ke children, kita mesti manggil lagi. Nah, contohnya gini. Aku bisa ngasih lihat kodenya ke kalian. Ini guys. Nah, ketika kita udah login, kita bisa langsung ke page halaman loginnya. Nah, kamu lihat ya, ini fetchingnya banyak banget. Ini force-nya yang tarik ke children banyak banget nih. Kenapa? Karena kecobaan di awal kita manggil semua API-nya di log aplikasinya. Nah, ini submit di post login, oke. Kayaknya kan sukses. Kalau misalkan error ya catch error, cause error lah. Nah, finally-nya apa yang kalian lakukan setelah final? Nah, ini. Pertama, formnya kalian recheck. Ini penting nggak penting ya. Bisa opsional aja. Logging-nya, logging tombolnya, bikin false. Jadi dia nggak logging lagi. Kan di awal dia logging dulu. Nah, ini. Fetch product all, fetch product all. Fetch product all, fetch product all, fetch supplier all, fetch supplier, fetch product, fetch product, fetch order, fetch order. Kalau ini nggak jalan guys. Harusnya kalau dia pakai script global, nggak perlu. Cukup fetch product aja, selesai. Oke, pemanggilannya gimana? Pemanggilan si API-nya jalan ketika dia masuk ke dalam sini. Dalam si nah nih, dalam si dalam si private code-nya. Dia manggil langsung di sini aja. Selesai. Itu guys. Harusnya seperti itu. Jadi dia nggak manggil di awal. Itu. Lebih simpel lagi, lebih hemat bandwidth juga. Itu aja sih paling. Nah, terus apalagi yang masalah di sini? Ya, itu kan sih paling bugnya. Ini kurang. Terus di sini juga agak logika conquer, logika edit di bagian sininya. Conquernya apa, editnya apa. Ini conquer bagi gue ya. Kayaknya aku di video sebelumnya udah pernah bahas deh tentang gimana cara nambahin si conquer ininya. Si
kanker aku si kanker ininya nih. Ini dia kanker. Jadi dia mengungkap ketika penyakit misalnya sini aja. Kan stoknya cuma 9. Kalau kakak pusing, ya bisa masuk lagi. Kenapa? Karena 9 pas. Kakak kurungin dia mengungkap di 0. Itu logika kanker namanya. Terus apa lagi? Logika handle edit kayak biasa aja. Itu guys, karena sistemnya di sini agak namanya keranjang dulu baru order. Jadi ketika dia masuk ke keranjang, si stoknya nggak berkurang. Misalnya kita masukin dia 1 biji ke keranjang, oke, otomatis dia masih belum berkurang, masih 9. Oke ya. Tapi ketika kita udah masukin dia ke dalam sini, dalam checkout, dalam order story-nya, maka kita bisa lihat kalau dia akan berkurang. Bang. Yang baik lagi ini ketika check out juga dia harus yang namanya patching lagi. Itu nyebelinnya di situ. Itu guys, ketika check out bagi produknya mesti di patching lagi. Jadi gue cuma masih main logika gue yang gitu guys. Jadi dia bisa real time. Itu guys. Jadi perbaikannya ya apalagi nih. Lagi bagusan. Product form ya. Bagian kita bukan order lagi. Ketika OG-in, ordernya harus fetching ulang. Di bagian belakang, klik bukan ini, tapi di, nah ya ini kan fetch product lagi nih. Tuh, handle cancel, fetch product, handle, oh bukan handle cancel nih, card, sorry guys, card. Nah ini harus fetch product lagi guys, gitu. Harus di fetch product lagi. Biar ngapa? Biar dia ngaktif. Products. Oke, pas di sini itu juga harus fetch products. Ini ya guys, fetch start fetch product. Basic tinggal liatin aja kalau misalkan apa aja nih yang perlu diupdate itu aja sih yang terupdate. Bukan, nggak usah handle check out-nya guys. Aku cuma nggak perlu check out-nya, nggak perlu yang fetch product. Terus di app-nya di kawan-kawan kita juga buku lifting up lagi tuh guys. Tapi di bagian sikapnya mana kartnya ini apa kang? Nah ini bagian kartnya jika buku namanya fetch product. Nah itu aja, ini aja sih guys di fetch product. Habis itu kalau lagi agak bak lagi kali berusaha aku lihat pas lo nih pas di formnya di supplier form, ketika kita ngambil supplier form otomatis kita harus nge-fetch lagi suppliernya itu guys. Fetch supplier. Jadi pas kita ngambil supplier form di sini on submit wait app sekarang ya guys, aku lupa supplier form ya. Kalau upcoming form di form angle submit on submit, pas di on submit ini udah ke handle aktif supplier fetch supplier ini udah else nah ini juga perlu fetch supplier. Nah ini ya baguannya perlu guys, itu aja sih paling. Jadi ketika jalan harusnya berhasil semua kayak yang harus dilakuin. Oke guys, nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.